Alhamdulillah, melanjutkan kisah Isra'i wa Mi'raji Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemarin perjalanannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pemandangan yang dilihat sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Baitul Maqdis, di kota Al-Quds, Nabi sampai di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Masjid Al-Aqsa, masuk dari pintu yang sebelah kanan. Dalam satu riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari burak, kemudian mengikatkan burak di pintu masjid dengan halakah atau lingkaran yang dibuat untuk mengikatkan kendaraan yang dulu para nabi mengikat kendaraannya di situ. Orang yang Yahudi memuseumkan ini dulu para nabi kalau mengikatkan kendaraannya di sini, akhirnya dimuseumkan. Nah, yang dimuseumkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat kendaraannya, tapi tidak onta, tidak kuda, tapi buruk kok. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mau turun, ada di Sirah Halabiyah, bisa dibaca ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mau turun ketika masuk di pelatarannya Al-Masjidil Aqsa, ini dilarang sama malaikat Jibril alaihi salam, kemudian masih di atas burak. Ini burak dituntun sama malaikat Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di atas burak sampai di atas pelatarannya burak. Sampai di situ ada batu besar. Ada batu besar, malaikat Jibril alaihi salam menekan batu itu dengan jempolnya sampai berlubang. Kemudian di lubang batu besar itulah burak diikat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid dari pintu itu matahari sama rembulan itu kalau lingsir itu terlihat. Di satu pintu ya, itu akan kelihatan kapan matahari kok lingsir, kelihatan dari pintu itu. Rembulan juga gitu, kapan rembulan kok lingsir itu ada kelihatan itu dari pintu yang itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, juga Jibril alaihi salam masuk masjid kemudian salat. Wallahu a'lam, zahiri salat tahiyatul masjid. Masing-masing 2 rakaat. Kemudian setelah selesai tidak lama sampai tiba-tiba ramai itu masjid. Padahal ketika masuk tidak ada orang sama sekali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahu fa'arafan nabiyyun nabiyyina min baini qa'imin wa raki'in wa sajidin. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat antara nabi-nabi semuanya ada yang rukuk, Masya Allah, ada yang sujud, ada yang berdiri sholat. Pemandangan Masya Allah ya. Nabi-nabi semuanya sholat dilihat. Nabi ada yang sholat masih berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud. Nah, kita lihat sholatnya kita sendiri kan biasa ya. Kita lihat sholatnya teman kita ya biasa. Sholatnya Nabi, Masya Allah lah. Thumma adzana muadzinun wa uqimatis shalah. Kemudian setelah para nabi semuanya selesai sholat, ada yang adzan dan juga diiqamahi itu sholat. Akhirnya para nabi-nabi semuanya berdiri bersaf-saf. Jadi nabi-nabi dihidupkan lagi itu ketika malam Isra itu. Padahal semua nabi kecuali Nabi Isa, kecuali Nabi Al-Khadir, wakilah, kecuali Nabi Ilyas, itu semua kecuali Nabi Idris. Wakilah Nabi Idris wafat, wakilah diangkat dalam keadaan masih hidup dan wafat di langit keempat. Itu selainnya 4 nabi itu atau selainnya 3 nabi tadi semuanya sudah meninggal, itu dihidupkan lagi itu buat salat di Masjidil Aqsa makmuman jamaah sama
imamul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu ayat ada qauluhu ta'ala وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ dan sungguh telah kami berikan kepada Musa Alkitab yakni Taurat. Fala takun fi miryatin min liqa'ih, maka kau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan ragu akan pertemuanmu dengan Musa. Kapan itu? Ini. Maka kau jangan ragu pertemuanmu dengan Musa. Fala taku fi miryatin min liqa'ih, maka kau jangan ragu kau akan berjumpa sama Musa. Ternyata di tahqiq sama Allah, dinyatake sama Allah ketika malam Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu betul sama Nabi Musa, bahkan semua nabi-nabi dan rasul. Kemudian diadzani, ada yang adzan, kemudian diiqamahi salat. Kalau ada yang tanya, loh adzan ketika malam Isra, iqamah ketika malam Isra, kenapa kalau malam Isra sudah ada adzan dan iqamah Nabi sallallahu alaihi wasallam musyawarah ketika ba'dal hijrah, ketika ba'dal Isra Mi'raj, setelah itu ada hijrah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam musyawarah dengan para sahabat bagaimana cara mengumpulkan orang ketika buat salat jamaah. Akhirnya ketemulah adzan sama iqamah. Ngapain musyawarah kalau adzan sama iqamah sudah ditemukan ketika Isra Mi'raj? Jawabnya mungkin ini adzan secara lughatan. Al-adhanu ya'lamu bidukhuli waqtis shalah. Adzan itu memberitahu masuknya waktu salat. Mungkin dengan cara yang beda dengan cara yang seperti masyru' ba'dal hijrah, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu cara yang sampai sekarang berlaku, itulah adzan. Di sini sebelum itu, sebelum peristiwa salat mengumpulkan orang untuk salat berjamaah ketika malam Isra, fa'adzana mu'adzinun wa uqimatis shalah. Adzan yang apa ini? Wallahu a'lam, mungkin adzan yang lughatan, yaitu memberitahu ini waktunya kita salat. Itu adzan lughatan, bukan syar'an. Wa uqimatis shalah, dan juga telah diiqamahi salat. Iqamah juga lughatan, yaitu memberitahu ayo salat kita laksanakan. Itu iqamah. Tapi kalau syar'an iqamah itu dengan lafaz yang khusus seperti yang maklum. Maka para nabi semuanya berdiri bersaf-saf setelah diadzani, diiqamahi, semua nabi berdiri bersaf-saf. Nabi SAW tadi sudah berdiri di safnya, akhirnya disebelahi sama para nabi-nabi semua. Setelah semuanya berdiri, ada yang saf awal, saf 2, saf 3. Walhasil ketika itu jumlah yang jamaah ada 124.000 orang. Soalnya jumlah nabi sama rasul 124.000. Akhirnya sudah berdiri semuanya, nunggu siapa ini yang pantas ngimami. Ini Nabi Nuh ini 1000 tahun kurang 50 tahun ini dakwah. Masya Allah, Nabi Nuh lihat itu ada Nabi Adam. Nabi Adam itu ada Khalilur Rahman, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Ada Nabi Musa, Masya Allah, ada Nabi Dawud. Kalau baca Zabur ini sampai suaranya bagusin nemen. Semuanya ini saling noleh. Siapa ini? Fa akhadha Jibrilu biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat Jibril alaihi salam gandeng tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh maju, digandeng maju. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami semua nabi-nabi dan rasul sebanyak 2 rakaat. Salat apa kira-kira? Salat apa? Yang 2 rakaat tapi malam, tidak subuh.
Tidak fajar ini, belum fajar ini. Sholat hajat berjamaah gitu, salah. Sholat apa? Tasbih, salah. Kira-kira sholat apa ini? Subuh, belum subuh. Isya qasar kan musafir. Nabi SAW kan di Makkah, ini musafir. Sholat apa ini? Sholat Lailatul Isra. Yaitu sholat ketika malam Isra diperintah Allah sholat 2 rakaat. Ya udah. Sholat Lailatul Isra. Ya setelah itu ya tidak ada perintah gitu lagi, ya sudah. Perintahnya sekali tak itu. Sholat ketika malam Isra diperintah ke Allah mengimami para nabi rasul sebanyak 2 rakaat. Niatnya gimana? Wah nek wong santri takon niatin mesti. Usolli ayo apa? Lailatul Isra'i halah. Ya segitu. Sholat karena diperintah ke Allah Ta'ala sholat. Jumlah rakaatnya 2 rakaat pas ketika malam Isra. Ada riwayat dari Ka'ab radhiyallahu anhu meriwayatkan yang azan ketika itu malaikat Jibril, sudah dibahas tadi azan. Kemudian para malaikat turun dari langit. Kemudian Allah Ta'ala menggiring atau mengumpulkan semua para nabi-nabi dan rasul-rasul dihidupkan lagi sama Allah. Padahal memang nabi dan rasul ini memang hidup ya. Meskipun kita tidak melihat hidupnya para nabi, zahirnya seperti meninggal, tapi kita iman kalau mereka itu hakikatnya hidup. Tapi dikembalikan lagi di hayat ad-dunyawiyah ketika malam Isra. Nabi SAW akhirnya salat mengimami para malaikat dan para rasul-rasul. Jadi makmumnya tidak cuma para nabi rasul tapi para malaikat. Ketika selesai salam, dalam riwayat Ka'ab ini, ketika selesai salam, Nabi SAW selesai mengimami para nabi rasul, malaikat Jibril tanya, "Ya Muhammad, atadri man shalla khalfak?" Ya Muhammad, tahu enggak siapa yang salat di belakangmu itu semua? Qala la, Nabi SAW jawab, "Enggak tahu ya Jibril." Malaikat Jibril berkata, "Kullu nabiyyin ba'athahu Allahu Ta'ala." Semua nabi yang pernah Allah utus, semua 124.000 orang. Masya Allah. Ketika itulah tahqiq pangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin. Bayangke adabnya ketika kita mendatangi kotanya satu kaum, terus tiba waktu sholat, adabnya kita ini musafir pendatang ini kita jangan mengimami di rumahnya atau di kotanya kaum yang kita datangi. Adabnya sahibul bait yang jadi imam yang lebih berhak, atau yang kaum yang di tempat itu yang lebih berhak jadi imam. Kecuali kalau sahibul bait silahkan kita yang jadi imam, tamu untuk jadi imam baru monggo. Tapi kalau tidak dimanggake tamu, haknya makmum, yang jadi imam adalah sahibul bait. Nah sekarang Rasulullah SAW ini datang dari Makkah ke Masjidil Aqsa di kota Al-Quds, tanah para nabi-nabi, wabil khusus Bani Israel. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun. Sahibul bait banyak itu. Itu malaikat Jibril tetap menggandeng Rasulullah SAW untuk betul-betul tahqiq meskipun kau bukan ahli kota ini ya Muhammad, meskipun kau di sini pendatang ya Muhammad, meskipun itu sahibul baitnya ada di sini banyak ya Muhammad, kaulah imam tetap. Itu penghormatan yang sangat terlihat pangkatnya Rasulullah SAW ditunjukkan ke semua nabi-nabi. Imam Asy-Syami menambahi
Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan arwahnya para nabi-nabi alaihimussalam, kemudian khutbah. Para nabi-nabi itu selesai salat itu khutbah. Yang pertama kali khutbah ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam khutbahnya ini memuji Allah yang telah memberikan nikmat kepada Nabi Ibrahim, menjadikan khalilnya Allah, memberikan kerajaan, menjadikan umat yang qanitan taat. Kemudian selesai. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam yang khutbah. Nabi Musa khutbah isinya juga sama, memuji Allah atas nikmat yang sudah diberikan buat Nabi Musa, yaitu sudah menjadikanku sebagai orang yang diajak bicara langsung, sudah membinasakan Fir'aun, dan nikmat-nikmat yang diberikan buat Nabi Musa. Setelah itu Nabi Musa duduk. Setelah itu yang ketiga yang khutbah Nabi Dawud alaihissalam. Isi khutbahnya memuji Allah atas nikmat yang sudah diberikan buat Nabi Dawud, yaitu dikasih kerajaan yang agung, diajari Zabur, dilembutkan besi di tangannya Nabi Dawud, alanalahul hadid, diempukkan besi di tangannya Nabi Dawud kayak malam. Kemudian suaranya tidak ada di sini, tidak ada. Tapi Allah menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamaku dan juga burung-burung bertasbih bersamaku. Kemudian setelah itu Nabi Dawud alaihissalam duduk. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri khutbah. Isi khutbahnya memuji Allah, sudah memberikan nikmat-nikmat buat Nabi Sulaiman. Fadilah-fadilah buat Nabi Sulaiman yang menundukkan untukku angin, syayatin, manusia, jin, semuanya dibuat tunduk sama Allah. Itu di dalam isi khutbah Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah itu Nabi Sulaiman duduk. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam yang khutbah. Khutbah Nabi Isa isinya memuji Allah yang sudah memberikan nikmat kepada Nabi Isa, yaitu menjadikanku kalimahnya. Soalnya diciptakan dengan kalimat kun fayakun, tidak dengan proses bapak sama ibu. Kemudian mengajari Alkitab, yaitu Injil, Al-Hikmah, At-Taurat, Injil. Kemudian menyembuhkan orang buta, orang abros, orang penyakit lepra atau belang, menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah, menyebut semua nikmat Allah buat Nabi Isa. Setelah itu Nabi Isa duduk. Setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khutbah. Isi khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda sendiri. Kalau tadi itu memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepada para nabi-nabi yang khutbah tadi, tapi isi khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan buat umatnya, bukan buat beliau. Masya Allah, buat umat Padahal tadi para nabi-nabi, alhamdulillahilladzi ittakhadhani khalila. Nabi Musa, alhamdulillahilladzi kallamani taklima. Nabi Isa, alhamdulillahilladzi ittakhadhani, alhamdulillahilladzi ja'alani kalimatahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah yang telah memberikan buat umatku. Umat yang difadilahi, disebut fadilahi umat. Isi khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra di hadapan para nabi, kullukum athna ala rabbih wa ana musnin ala rabbi. Awalnya khutbah gitu. Kalian semua memuji Tuhannya dan saya juga memuji Tuhanku. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai khutbah, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Segala puji punyanya Allah yang telah mengutusku sebagai rahmah untuk semua alam. Wa kafatan linnasi basyiran wa nadhira, dan untuk semua orang sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa anzala alayyal qur'ana fihi tibyanul likulli syai', dan telah menurunkan atasku Al-Qur'an, di dalamnya penjelasan segala hal. Wa ja'ala ummati khaira ummah,
dan telah menjadikan umatku sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang ditampilkan untuk semua manusia. Wa ja'ala ummati wasata, Allah sudah menjadikan umatku umat yang tengah-tengah, yakni paling tinggi. Tengah-tengah itu artinya paling tinggi, paling tengah. Wa ja'ala ummati humul awwaluna wal akhirun, telah menjadikan umatku mereka ini orang-orang yang awal-awal padahal mereka hidup paling akhir. Yani awal masuk surga, antriannya ini mestinya paling akhir kalau misal masuk surga ngantri. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam antriannya paling nomor 1 masuk surga. Wa syaraha li sadri, baru memuji Allah nikmat yang diberikan khusus beliau dan telah melapangkan dadaku. Wa wada'a anni wizri, telah meletakkan dariku bebanku. Wa rafa'a li dzikri, telah mengangkat untukku sebutanku. Wa ja'alani fatihan khatimah, dan telah menjadikanku pembuka dan penutup. Pembuka apa? Rahmah Allah. Penutup apa? Kenabian. Faqala Ibrahim, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Nabi Ibrahim kemudian berkomentar, bihadza fadalakum Muhammad, dengan inilah Muhammad mengungguli kalian wahai para nabi. Dengan itulah Muhammad mengungguli kalian semua. Fadilah yang diberikan umatnya sampai kayak gitu, fadilah yang diberikan buat beliau sampai kayak gitu. Kemudian Zaid Syami, riwayat Imam Syami kemudian menambahkan riwayat para nabi setelah itu, setelah khutbah berbincang-bincang. Isi bincang-bincangnya para nabi, kapan kiamat? Para nabi saling tanya. Pertama kali yang ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, jawabnya la ilma li biha, saya tidak tahu kapan kiamat. Akhirnya Nabi Musa yang ditanya, tahu tidak kapan kiamat? Ditanya, jawabnya Nabi Musa, la ilma li biha, saya tidak punya ilmunya kapan kiamat. Kemudian Nabi Isa yang ditanya, kapan kiamat? Jawabnya Nabi Isa, amma wajbatuha fala ya'lamuha illallah. Adapun kejadiannya, maka kapan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tapi Allah menjanjikan untukku nanti ketika sebelum kiamat Dajjal keluar dan sayalah yang membunuhnya. Kemudian tanda-tanda kiamat yang hubungannya Nabi Isa ketika turun sebelum kiamat nanti diceritakan sama Nabi Isa. Setelah itu selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengalami haus yang sangat haus, belum minum mulai dari berangkat sampai khutbah selesai, belum minum, sangat kehausan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih sama Jibril alaihi salam satu gelas isinya khamr dan satu gelas yang lain isinya susu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih gelas yang isinya susu, kemudian diminum. Ketika memilih susu, malaikat Jibril alaihi salam berkata, ikhtartal fitrah, kau memilih fitrah ya Muhammad, memilih kesucian. Agama Islam agama fitrah. Setelah selesai minum, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak sama malaikat Jibril alaihi salam keluar dari Masjidil Aqsa menuju pelataran. Jalan terus, jaraknya lumayan itu. Sampai di satu tempat, kemudian ada Mi'raj, tempat untuk naik. Kalau Mi'raj, tempat untuk naik ini bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Cuma di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menaikkan satu kaki, satu langkah, kemudian itu alatnya itu naik sampai atas langit. Ya mirip apa? Eskalator. Wallahu a'lam. Lift.
Wallahu a'lam. Maka ketika itu enggak tangga yang kita itu melangkah terus. Enggak. Cuma satu langkah diinjak kemudian naik sendiri. Jadi lift ketinggalan zaman itu lift. Disian sama Mi'raj. Malah Mi'raj sampai langit ya. Kemudian didatangkan Mi'raj. Itu di luar Masjidil Aqsa di pelataran. Yang sekarang kalau kalian lihat ada di Masjidil Aqsa itu di area yang pelataran ada Masjid Qubbatus Sakhrah, kubah emas. Lah itu yang dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik dari tempat yang sekarang dibangun kubah emas itu naik ke atas langit. Dan di dalamnya kubah emas itu, kubah kuning itu, di dalamnya sampai sekarang ada batu. Jadi batunya di dalam masjid itu ada batu besar batunya. Itulah di atas batu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik Mi'raj. Dan batunya itu sampai sekarang ada. Ya, didatangkan Mi'raj yaitu As-Sulamur Rabbani, tangga dari Tuhan yang dibuat untuk naik. Kemudian naik sampai tinggi, sampai di langit yang pertama. Wakilah ketika itu di atas langit yang pertama yang di atasnya Masjidil Aqsa itu ada pintu, itulah Babul Arwah. Semua arwah yang dicabut setelah dicabut malaikat maut itu dibawa naik ke atas langit itu melalui pintu itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj juga lewat pintu itu. Kemudian ketika sampai di langit dunia, malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan pintu langit yang pertama. Ditanyakan, man hadza, siapa ini? Dijawab Jibril. Ditanya lagi, siapa yang bersama kau? Dijawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan, sudah diutus dia, boleh ke sini? Dijawab, na'am, sudah. Akhirnya dibukakan. Ternyata ketika dibuka, disambut marhaban bihi wa ahlan hayyahullahu min akhin wa min khalifah fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang, penghormatan dari Allah untuk saudara, untuk khalifah pengganti, yakni khalifah fil ard. Sebaik-baik saudara, sebaik-baik khalifah, sebaik-baik kedatangan telah datang. Sambut, masuklah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama. Kemudian setelah di langit pertama jalan, tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Adam alaihi salam itu di dalam bentuk seperti yang pertama kali diciptakan sama Allah ketika dulu. Kemudian ketika itu di samping kanannya Nabi Adam alaihi salam ada arwah-arwah para nabi-nabi dan arwah semua keturunannya, semua di sebelah kanan. Dan arwah-arwah keturunannya yang mukmin-mukmin. Kemudian Nabi Adam alaihi salam ketika melihat arwah yang di sebelah kanan itu berkata, ruhun thayyibah wa nafsun thayyibah ij'aluha fi 'illiyin. Ini adalah roh yang baik, ini jiwa yang baik, taruhlah di dalam 'illiyin, yakni dalam surga. Kemudian di sebelah kirinya itu ditunjukkan arwah-arwah keturunannya semua yang kafir-kafir, naudzubillah min dzalik. Nabi Adam alaihissalam noleh sebelah kiri melihat arwah yang kafir-kafir. Nabi Adam berkata, ruhun khabithah wa nafsun khabithah ij'aluha fi sijjin. Roh yang buruk, jiwa yang buruk taruhlah di dalam sijjin, yaitu neraka atau penjara di dalam neraka. Kemudian Nabi Adam ketika setiap melihat arwah yang sebelah kanan itu ketawa, senang. Soalnya arwah keturunannya semua yang mukmin-mukmin.
Tapi ketika Nabi Adam menoleh ke kiri itu nangis soalnya melihat arwah keturunannya yang kafir-kafir. Ahlin nar, na'udzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya uluk salam menyalami Nabi Adam. Zahirnya dengan salam yang masyhur, assalamualaikum warahmatullah. Zahirnya ya gitu. Kemudian dijawab sama Nabi Adam, salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disambut marhaban bil ibnis salih wan nabiyyis salih. Selamat datang anakku yang saleh, selamat datang nabi yang saleh. Yang memuji Nabi, ya tidak sembarangan orang soleh ini, sangat soleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya sama Jibril, man hadza ya Jibril? Ini siapa ya Jibril? Dijawab, hadza abuka Adam. Ini ayahmu Adam. Kalau ada yang tanya, loh tadi di Masjidil Aqsa kan sholat semua nabi-nabi ada di situ. Kenapa kok sekarang tanya? Tidak kenal. Tadi sudah ketemu. Ini ketika di atas langit Nabi Adam alaihi salam di dalam bentuk yang seperti diciptakan sama Allah pertama kali. Makanya pangling gitu. Atau ketika di atas langit ini dengan bentuk yang lebih baik daripada yang di dalam hayah dunyawiyah. Seperti jenengan kalau sudah masuk surga, ganteng jenengan. Mungkin kalau saya ketemu, siapa ya? Kan kasih salam. Oh, si ganteng si saya kayak. Ahli surga bentuknya beda kan gitu. Kemudian setelah di dalam riwayat, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan. Akhirnya melihat ketika itu ada hidangan yang digelar. Yang di atasnya ada wadah yang isinya daging yang dipotong-potong, yang matang, enak. Tidak ada yang deketi. Satunya ada wadah yang isinya daging yang busuk, yang baunya sudah busuk, dagingnya juga busuk, malah direbut, dijadikan makan orang-orang banyak, dimakan sama orang banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, ya Jibril, man haula? Siapa mereka? Dijawab, haula'i min ummatik yatrukunal halal wa ya'tunal haram. Mereka itu dari umatmu. Mereka meninggalkan yang halal malah mendatangi yang haram. Dalam riwayat yang lain itu ditanyakan siapa itu mereka, malah mereka memakan bangkai-bangkai, tidak memakan yang matang enak. Dijawab, haula'iz zunah yuhilluna ma harramallahu alaihim wa yatrukuna ma ahallallahu lahum. Mereka lah para pezina, mereka yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan meninggalkan apa yang Allah halalkan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jalan setelah itu, masih di langit pertama ini, Nabi SAW melihat kaum-kaum perutnya itu amsalul buyut, seperti rumah, gedene kayak rumah. Ya orangnya ya segini ini, perutnya sak rumah. Paham ke rumah yang jenengan dah? Masya Allah ya. Padahal biasanya kita di dalam rumah itu, tapi ini orang perutnya sak rumah. Kewedene Masya Allah. Itu sampai dilihat di dalam perutnya ada ular-ular, kelihatan dari luar itu kelihatan, di dalamnya ada ular, kelihatan di luarnya. Setiap orang yang perutnya besar itu kepingin berdiri, itu jatuh tersungkur. Ketika mereka jatuh, mereka ini ngucap, Allahumma la tuqimis sa'ah, ya Allah, mohon jangan dirikan kiamat, mohon jangan dirikan kiamat. Lah ketika itu mereka itu di ala sabilati ali Fir'aun. Mereka ini di jalan yang diinjek-injek sama alu Fir'aun. Alu Fir'aun ini Fir'aun dan keluarganya dan pasukannya yang dulu ngejar Nabi Musa, yang ditenggelamkan sama Allah di laut.
itu diinjek-injek sama keluarga Fir'aun. Nah ini keluarga Fir'aun ini jalan nginjek-nginjek orang yang perutnya besar itu. Lah keluarga Fir'aun ini banyak nemen kisah Fir'aun ya kan sudah kita fahasya in haula'i lasyirdimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun. Mengumpulkan semua tentara yang di kekuasaannya Fir'aun buat ngejar Nabi Musa ketika itu. Wakilah berjuta-juta, saking banyaknya. Itu jalan nginjek-nginjek orang yang perutnya besar. Dan dengan ketika itu ada, bayangkan jalannya kemana kira-kira? Jalannya kemana? Dari mana kemana? Jawabnya dari alam kubure ke tempat yang bisa melihat neraka. Dan itu jalan setiap pagi sama sore. Itu jalan balik lagi. Ketika sore jalan ke situ lagi, balik lagi. Sampai sekarang. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamah wa qila An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwatan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghudwan wa 'ashiyya. Neraka ditunjukkan buat keluarga Fir'aun, pasukan Fir'aun setiap pagi dan sore. Dan nanti ketika yaumil qiyamah dikatakan kepada mereka, masukkanlah keluarga Fir'aun di azab yang sangat pedih. Itu perjalanan itu dari alam kubur menuju tempat yang bisa dilihat dari situ neraka, kemudian ditunjukkan itu lihat tempatmu bakal di neraka setelah kiamat. Ulang lagi, esok gitu. Sore suruh ke situ lagi, itu lihat tempatmu yang bakal di neraka ketika nanti kiamat. Lah ketika perjalanan itu nginjek-nginjek orang yang perutnya besar kayak gitu. Setiap diinjek ini teriak-teriak, ya Allah, minta tolong kepada Allah. Nabi SAW lihat itu semua, ya Jibril, man haula, siapa mereka? Jawabnya, itu adalah umatmu yang memakan riba. Mereka tidak bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang dijatuhkan setan karena gila kesambet. Jadi orang yang pemakan riba di dunia, itu ketika yaumil qiyamah dibangkitkan dari mati itu berdirinya kayak berdirinya orang yang gila. Mau berdiri ambruk lagi, mau berdiri ambruk lagi, kayak orang yang kesambet. Orang kesambet, orang yang gila karena kesambet, berdiri ya ambruk. Itu kok kalian nanti yaumil qiyamah, misal lihat orang yang dibangkitkan dari mati kok berdiri ambruk, kayak orang yang gila. Oh dulu di dunia pemakan apa? Riba. Wes ngaji jadi untuk kaget ya besok yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya melihat lagi kaum yang mulut-mulutnya ini mulutnya seperti mulut unta. Kemudian dibuka itu mulutnya, kemudian dilempari batu. Dalam riwayat yang lain, mulutnya ini ditimpa batu besar dari Jahannam. Akhirnya batu itu masuk dari mulut, keluar dari bagian belakang atau bawahnya mereka, tembus. Akhirnya Nabi SAW mendengarkan mereka minta tolong kepada Allah. Nabi SAW tanya, ya Jibril, siapa mereka? Dijawab, haula'il ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Mereka lah orang yang memakan hartanya anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim naran
wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka yang mereka makan sesungguhnya itu adalah api dan mereka akan masuk ke dalam sa'ir. Memakan hartanya anak yatim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi SAW jalan lagi melihat pemandangan yang aneh lagi, yaitu melihat para wanita digantung di susunya ini. Susunya dicendel terus digantung. Kemudian gak usah dibayangkan tenanan, pokok ngono. Kemudian perempuan lain ini digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ada yang digantung susunya, ada yang digantung kakinya di atas. Mereka minta tolong sama Allah, kesakitan. Nabi SAW tanya, man haula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab, haula illati yaznina wa yaqtulna auladahun, merekalah para wanita yang berzina dan membunuh anak-anak mereka. Masuk aborsi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jalan lagi Nabi SAW melihat kaum yang aneh lagi, yaitu dipotong. Yaitu kaum itu dipotong kulit perutnya, terus daging perutnya, kemudian dimakan sama orangnya yang dagingnya dipotong dari perutnya tadi, dimakan ke orangnya sendiri. Kemudian dikatakan, kul kama kunta ta'kulu lahma akhik, makanlah seperti dulu kau memakan dagingnya saudaramu. Dipaksa makan. Tanya, ya Jibril, siapa itu orang? Siapa mereka? Dijawab, mereka adalah al-hammazuna min ummatik al-lammazun. Mereka adalah orang yang sering menggibah dari umatmu. Mereka orang yang sering mencaci orang lain dari kalangan umatmu. Gosip ae. Iku ghibah iku wailul likulli humazatin lumazah. Juga yang lumazah itu yang sering mencaci orang lain. Netizen, komentar-komentar, mencaci maki, wah ya Allah, top sampai mencaci maki nih. Itulah al-lammazun. Wailun. Kemudian setelah itu Nabi SAW naik lagi ke langit yang kedua, minta izin seperti yang tadi, dibuka ke terus disambut. Setelah itu Nabi SAW bertemu dengan dua Nabi Ibnayil Khalah, yang dua Nabi ini ibunya adalah saudara. Ibunya yang satu adalah saudara dari ibunya yang lain, yaitu Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Keduanya mirip, pakaiannya mirip, rambutnya mirip. Dan bersama Nabi Musa dan bersama Nabi Isa dan Nabi Yahya ada sekelompok orang dari kaumnya. Jadi ada yang ditemui Nabi SAW, tidak cuma Nabi Yahya sama Nabi Isa, kaumnya Nabi Isa sama Nabi Yahya yang dulu dekat juga ada di situ. Wallah alam, mungkin kalau nisbatnya Rasulullah SAW ya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dulu kan selalu ngelazimi Nabi SAW. Itu ya sekarang ya kayak gitu mungkin. Nah, dulu di dunia ngelazimi, terus sekarang di akhirat ya gitu, ada itu. Almar'u ma'aman ahab. Nabi Yahya, Nabi Isa dan sekelompok dari kaumnya. Kemudian Nabi Isa disifati, Nabi Isa itu rambutnya itu, orangnya itu sedang, ndak tinggi nemen ya ndak pendek nemen ya ndak, sedang-sedang. Rambutnya ini panjang lurus, panjang lurus, tapi ndak lurus yang nemen, lurusnya ini terurai gitu. Nah, ndak rebonding, ndak ada ikle tapi lurus. Kulitnya kemerah-merahan, putih kemerah-merahan. Rambutnya ini lurus ke bawah seperti baru saja keluar dari
dari pemandian. Mau coba bayangke film Yesus, iku film gaenane londo, yo aktor-aktoran ya, wong golek duit ya. Ini Nabi Isa itu kayak gitu, ganteng. Nabi SAW bersabda mirip sama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini yang dilihat Nabi SAW itu mengingatkan Nabi Isa mirip itu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi rambutnya itu lurus, ada miripnya. Akhirnya disalami sama Nabi SAW, Nabi Isa sama Nabi Yahya, akhirnya dijawab. Kemudian disambut marhaban bil akhis saleh wan nabiyyis saleh, selamat datang saudara yang saleh, nabi yang saleh. Kemudian didoakan yang baik-baik, kemudian melanjutkan naik ke langit ketiga, meminta dibukakan pintu, dibukake. Kemudian disambut seperti tadi. Kemudian Nabi SAW di langit ketiga ketemu sama Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ma'ahu nafarun min qaumih, bersama Nabi Yusuf ada sekelompok orang dari kaumnya Nabi Yusuf, ya kan? Sama. Nanti orang di akhirat itu ya bareng sama yang dulu dilazimi. Nabi Yusuf ditemani, enggak sendirian, sama kaum yang dulu melazimi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini disifati sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih, selamat datang saudaraku yang saleh, nabi yang saleh. Kemudian didoa-doake sama Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza huwa qad u'tiya syatral husn. Dan ternyata Yusuf itu sungguh sudah dikasih sama Allah separuh kebagusan, separuhnya ketampanan. Gantengnya kalau Allah Ta'ala itu menciptakan al-husn, itu satu lingkaran, itu yang separuh diberikan Nabi Yusuf semua, yang separuh dibagi-bagikan orang sak dunya, mulai Nabi Adam sampai yaumil kiamah. Yang separuh Nabi Yusuf tok. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah ganteng. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diciptake fa jauharul husni fihi ghairu qasimi munazzahun an syarikan fi mahasinihi fa jauharul husni fihi ghairu qasimi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam husnuhu, keindahannya, ketampanannya tidak dibagi-bagi, semuanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau selainnya itu Allah Ta'ala menciptakan al-husnu, dibagi dah, yang separuh Nabi Yusuf, yang separuh sandunya. Aku ganteng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ahsanu ma khalaqallah, paling tampannya ciptaannya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mengungguli semua manusia di dalam ketampanannya, seperti rembulan ketika malam purnama mengalahkan semua bintang. Nabi ketika itu tanya, siapa ini ya Jibril? Dijawab, akhuka Yusuf, saudaramu Yusuf. Orang Mesir itu ketika melihat Nabi Yusuf sekali, itu Nabi Yusuf itu ketika jadi menteri lewat sekali. Masyarakat Mesir ini lewat ini lihat Nabi Yusuf sudah hilang, ini saya melongok. Sehari semalam, besoknya saya melongok. Saya 3 hari sampai saya melongok, 4 hari sampai akhirnya mereka kelaparan baru sadar. Sudah berhari-hari tidak makan, melongok, dilewati Nabi Yusuf tok itu. Masya Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang keempat, kemudian minta izin dibukakan, kemudian dibukakan, kemudian disambut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam, qad rafa'ahu Allahu makanan 'aliyya. Sungguh Allah telah mengangkat Idris, Nabi Idris di tempat yang tinggi. Wakilah Nabi Idris itu, wakilah namanya Akhnuh.
dijuluki Idris likathrati dirasatihi lis-suhuf, karena sering banyak menderes suhufnya. Wakilah suhufnya suhufnya Nabi Idris 50 lembar saja. Itu hatam dibaca lagi, hatam baca lagi, hatam baca lagi. Akhirnya wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Saking seringin deres suhuf padahal cuma 50 lembar, itu diangkat sama Allah derajatnya tinggi. Lah Quran, Masya Allah, kalau kita itu kepingin diangkat derajatnya tinggi, yaitu iktibar sama Nabi Idris, deres Quran. Langit keempat diangkat derajatnya Nabi Idris di langit keempat, ketika itu diului salam, Nabi Idris menjawab salam, marhaban bil akhis saleh wan nabiyyis saleh, selamat datang saudara yang saleh, nabi yang saleh, kemudian didoakan. Kemudian lanjut naik ke langit kelima, kemudian bertemu sama Nabi Harun alaihis salam. Sambut sama Nabi Harun. Kata Nabi SAW, Nabi Harun ini jenggotnya ini sampai pusar, panjang. Ini jenggotnya Nabi Harun ini yang bawah mulut ini putih, bawahnya hitam, bawahnya putih lagi. Jadi jenggot panjang ini putih mestinya, cuma yang tengah ini hitam. Wakilah, yang hitam ini dulu yang ditarik sama Nabi Musa alaihissalam ketika marah. La ta'khud bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Nabi Musa ketika melihat Bani Israel nyembah anak sapi, itu marah. Nabi Harun ditarik jenggotnya sama dijambak. Itu ketika itu Nabi Harun dikira membiarkan, padahal Nabi Harun tidak membiarkan. Nah, Allah Ta'ala ini tidak menyia-nyiakan jenggot yang dijambak sama Nabi Musa, karena marahnya Nabi Musa itu karena Allah. Nabi Harun juga tidak salah, tapi dikira salah, itu hanya sabar, itu tidak disia-siakan. Jenggot yang dipegang sama Nabi Musa ini tidak beruban, yang lainnya beruban semua. Nabi Harun ini disukai, dicintai sama kaumnya. Nabi Harun ini bersama sekelompok orang dari kaum Bani Israel. Diului salam, dijawab salame, kemudian didoa-doake, marhaban bil akhis saleh wan nabiyyis saleh. Kemudian naik ke langit ke-6, minta dibukakan pintu itu malaikat Jibril, dibuka. Akhirnya disambut. Kemudian ketemu sama Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa ini akhirnya sebelum ketemu Nabi Musa, Nabi SAW melihat ada Nabi yang datang ini bersama sekelompok kaumnya. Ada Nabi yang lain datang ditemani kaumnya lagi, sedikit ada yang banyak. Ada Nabi yang datang ini sendirian, tidak punya umat, soalnya didakwahi umatnya semua kafir. Tiba-tiba Nabi SAW melihat ada orang banyak nemen. Nabi SAW tanya, man hadzal jam'u, siapa kumpulan itu orang? Dijawab, itulah Musa dan kaumnya. Tetapi ya Muhammad, angkat kepalamu. Tiba-tiba Nabi SAW melihat golongan manusia lebih banyak memenuhi ufuk, lebih banyak lagi. Dikatakan itulah umatmu. Selain mereka ada lagi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Akhirnya Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihissalam. Orangnya kulitnya coklat, orangnya tinggi, seakan-akan dari kabilah Syanu'ah. Kabilah Syanu'ah itu kabilah di Yaman, mereka tinggi-tinggi orangnya. Rambutnya Nabi Musa ini bulunya banyak, bulu di tubuhnya ini banyak. Ini saking banyaknya bulunya, kalau misal kok pakai baju ini 2, bisa tembus itu bulunya, saking banyak.
Kemudian Nabi SAW ini salam sama Nabi Musa alaihi salam, kemudian dijawab, kemudian disambut marhaban bil akhis salih wan nabiyyis salih, kemudian didoa-doake. Nah itu ketika sampai bertemu Nabi Musa alaihi salam. Insyaallah kita lanjutkan. Mudah-mudahan diberikan istiqamah, berikan sehat, berikan panjang umur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.